Ya, halo, balik lagi ke channel Krayon ini ya, bersama saya Oki. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai Science of Creativity. Karena dulunya memang kreativitas itu nggak terjamah secara sains ya. Jadi di era-era sebelumnya tuh kreativitas tuh bukan untuk semua orang. Bahkan sekarang gue masih ada ketemu orang ya yang meyakini bahwa kreativitas itu gift gitu, given. Jadi nggak semua orang bisa kreatif. Jadi kalau lo kreatif, wah itu udah rezeki banget lah buat lo gitu. Nggak semua orang bisa kreatif. Nah, padahal itu salah ya. Oke, lanjut. Nah, ada Kate Sawyer ya. Ini bukunya keren banget, judulnya Explaining Creativity. Banyak saya jadikan referensi buat nyusun online course gua ya, yang gue jual di Udemy sama Linkit ya. Karena memang dia bilang sendiri bahwa di luaran tuh banyak gitu loh buku kreativitas, tapi yang benar-benar berbasis science gitu ya, berbasis pengamatan, observasi, studi itu masih jarang gitu. Dan di bukunya dia tuh dalam banget gitu. Banyak banget penelitian mengenai kreativitas ya. Dan dari berbagai aspek ya. Mulai dari sejarah, proses, dan sampai sosiokultural gitu. Dampaknya terhadap masyarakat ya. Nah, menurut dia kreativitas diteliti secara sains itu ada 3 gelombang. Pertama first wave ya, tahun segitu. Itu pada saat itu lebih kepada personalitas atau kepribadian. Jadi memang kalau ditarik mundur ke zaman era Renaissance atau era Yunani gitu ya, ada pengaruh atau ada benang merah antara kegilaan dengan kreativitas. Jadi ada masa di mana orang tuh pura-pura gila supaya dianggap kreatif tuh ada ya. Terus biasanya karakternya nggak sama dengan orang normal gitu. Jadi nggak salah sih tahun segitu awalnya diteliti jangan-jangan yang bikin orang kreatif tuh perilakunya gitu ya. Nah, itu first wave. Yang second wave itu tahun segini ya mulailah ke kognitif, ke pikiran. Gimana sih mental orang kreatif, gimana cara berpikir orang kreatif gitu. Apakah bisa kita tiru gitu ya. Nah, itu di tahun segini, second wave. Jadi bukan cuman personalitas ya, tapi juga ke isi kepalanya. Nah, terus third wave tahun sekian ya, itu penelitian sebelumnya dilanjutkan terus ya, cuman lebih ditambah sosiokultural dan interdisiplin. Jadi ditambah dengan faktor konteks, budaya gitu ya. Budaya bisa nggak sih pengaruh ke kreativitas, terus multidisiplin ilmu. Nah, ini juga kan dari dulu ya, sampai sekarang bahkan banyak orang meyakini bahwa kreativitas itu hanya untuk orang-orang yang bergerak di industri kreatif gitu ya. Yang bisa gambar, yang bisa nyanyi, yang bisa nyeni, masak gitu deh. Sementara yang di luar itu kayaknya nggak bisa kreatif gitu, ya nggak sih? Ya kan kalau lo akunting, gue akunting nggak kreatif gitu. Gue kerja di bank nggak bisa kreatif. Nah gitu-gitu tuh sebetulnya salah banget sih. Nah lanjut ya. Di tahun 1960-an sampai 90-an itu ada 9.000 papers ya atau dokumen, makalah yang terbit mengenai kreativitas. Di tahun segitu 10.000. Dan mulai dilihat dari beragam sudut pandang dan beragam disiplin ilmu. Dan sampai sekarang ada 21.000 papers mengenai kreativitas, termasuk buku dan artikel jurnal gitu ya, makalah dan lain-lain mengenai kreativitas. Menariknya makin lama diteliti dia makin jadi misteri ya, karena banyak sekali yang terkait dengan kreativitas seperti motivasi, knowledge, ya pengetahuan kalian, minat baca. Akhirnya jadi luas banget kreativitas dan memang penuh misteri ya. Ini baru dari sains ya. Karena saya baca juga ada dari sisi spiritual, tasawuf, sufi gitu. Itu beda lagi pandangannya. Karena kan lo pernah lihat ya atau pernah ngalamin misalnya semedi dulu atau sholat tahajud dulu terus tahu-tahu ide lo bagus gitu ya. Dapat yang bagus idenya. Tapi pas diulangin lagi kok enggak gitu. Nah gitu-gitu tuh emang agak susah ditelitinya ya. Tapi memang ada sih saya baca yang memang semedi dulu gitu ya. Terus akhirnya dapat ide dan idenya jadi hit gitu atau booming itu ada juga sih. Mungkin nanti satu video sendiri ya saya akan bahas di sini dari perspektif spiritual gitu ya. Poinnya sih perkembangan kreativitas terus berlanjut ya. Mulai banyak tokoh-tokoh baru yang menyajikan konsep-konsep yang nggak kalah menariknya gitu. Seperti Mihaly ya, dia mencetuskan teori flow dan itu berkaitan dengan kreativitas. Dia 30 tahun lebih meneliti mengenai kreativitas. Terus ada Sama Bile ya, terus ada Michael Michalko, ini juga bukunya oke. Terus ada Edward de Bono dengan Six Thinking Hat-nya yang terkenal ya, terus dengan lateral thinking-nya juga. Dan membuat kreativitas tuh jadi apa ya, meluas sih menurut gue. Bukan malah menyempit, tapi meluas. Makin banyak yang aspek-aspek lain yang bisa terkait dengan kreativitas gitu ya. Nah, kenapa sih penting untuk
kita mengurai kreativitas lebih jauh? Ini menurut Sawyer tadi ya. Pertama ya, buat membantu kita ya, jadi tahu potensi kreatif kita tuh di mana, keunikan kita tuh di mana. Teman-teman sadar nggak sih bahwa kita semua ini punya keunikan gitu, yang nggak cuma satu kadang. Justru dari banyak faktor keunikan itu bisa dikombin ya, dan kemudian kalian jadi otentik gitu, yang membuat teman-teman tuh jadi berbeda antara saya, kalian, ya tetangga kalian, kucing kalian, itu jadi berbeda. Nah, salah satu pengertian kreativitas yang gue suka itu sebetulnya kreativitas itu memanfaatkan apa yang ada dalam diri kita ya keunikan tadi segala macam untuk kemudian dapat mencapai sesuatu yang kita impikan gitu. Jadi memang melihat kita punya apa nih gitu. Nah, itu yang kemudian dimanfaatkan secara maksimal dan memang keunikan itu ya penting gitu ya. Makin sekarang makin penting sih. Terus yang kedua, bisa membantu kita semua menjadi problem solver yang lebih baik. Nah, ini yang kemarin rame ya, Gen Z pada dipecatin ya, terus perusahaan pada kapok untuk hire Gen Z. Kalau nggak salah di berita tuh ada di list tuh 10 alasan kenapa Gen Z ya begitulah gitu ya. Salah satunya tuh saya baca karena nggak bisa menjadi problem solver yang baik ya. Jadi ada masalah ya mungkin malah lari ya, atau mungkin solusinya nggak jitu. Menurut gue sih malah bukan Gen Z doang sih, banyak orang kayak gitu ya. Buktinya banyak orang terkena pinjol gitu. Itu kan sebetulnya mungkin hidupnya mentok, terus problem solvernya nggak bagus, larinya ke shortcut gitu ya. Atau orang nggak mau kerja keras gitu kan, nggak mau mikir, ingin punya banyak duit, akhirnya solusinya apa? Korupsi. Nah kayak gitu kan bukan problem solver yang baik ya. Jadi dengan mendalami kreativitas, kita dapat jadi problem solving yang baik. Terus membantu menyadari adanya peak experience ya. Ini sebetulnya kalau kalian larut atau menekuni sebuah bidang tertentu ya, terutama di unikan kalian nanti ada experience kayak gini, di mana lu tuh on fire gitu, puncak. Apalagi kalau basket lah on fire lah, kayaknya lu paling jago di lapangan saat itu. Nah, kurang lebih kayak gitu. Kalau mau tahu keunikan ya, menurut gue sih dari hobi teman-teman sekalian ya. Hobi teman-teman apa, minatnya apa, itu udah tanda-tanda awal biasanya. Walaupun nanti bisa diurai lebih jauh. Tapi awalnya sih dari minat sih. Ya. Terus membantu para pendidik untuk mengajar lebih efektif. Tapi kalau di Indonesia ini agak susah. Karena SDM kita kan rendah ya. Gurunya sendiri juga kayaknya nggak ngerti. Kreativitas apa sih Bu? Mungkin dia juga ngah-ngoh apa ya. Aduh, Ibu juga nggak tahu gitu ya. Nah, itulah kenapa ya ada online course gua, ada channel ini gitu ya. Paling nggak bisa berkontribusi lah gitu ya, untuk menyumbang sesuatu gitu bagi masyarakat Indonesia. Dari apa yang gue ketahui sebagai dosen yang pernah mengajar mata kuliah kreativitas. Nah, ujung-ujungnya kemana? Ya ke sini, menuju masyarakat yang lebih kreatif gitu ya. Yang gula nggak impor, ya beras nggak impor lagi, atau bisa bikin handphone sendiri, mobil sendiri, ya yang gitu-gitulah idealisnya gitu ya. Tapi kan ya itu semua juga terkait politik sih. Kalau udah politik gue udah malas ngomongnya. Mendingan kita ngobrolin gini aja gitu sih. Ya yang lebih nancep gitu, yang bisa diimplementasikan ke masing-masing kita secara individu. Kalau faktor luar ya udah lillahi ta'ala aja, gue udah udah nggak bisa diubah gitu, susah ya. Ya dari yang kecil-kecil dulu lah yang kayak gini. Kalau gue sih mikirnya gitu. Makanya channel ini gue bikin gitu ya. Itu aja untuk video kali ini. Terima kasih.